level besar mau diprioritaskan, tapi lihat dulu sikon di room itu kayak gimana gitu. Ya, dan di setiap room itu kan pasti ada rules masing-masing. Nggak semua bisa disamaratakan. Mungkin kakak masuk ke room lain, datang minta video call, langsung di video call kan sama hostnya. Nah di sini justru itu tuh salah satu yang bisa menghasilkan diamond. Menurut Kis. Kalau ada orang mau video call di sini, dia nggak lihat level. Mau dia level kecil, level besar sama aja. Intinya ada rulesnya. Kalau mau naik ke video call, ya 1000 diamond. Itu berlaku selama 5 menit. Berlaku kelipatan. Bukan masalah, kamu nih siapa sih? Nggak usah sok ngartis deh. Masuk golden list juga enggak. Bukan itu. Bukan sok ngartisnya. Tapi itulah yang ditawarkan di room ini. Gitu loh. Kita tuh belajar untuk bisa melihat secara lebih luas gitu. Di dalam, dimanapun kita berada. Terkadang orang tuh karena dia tuh menyamaratakan satu dengan yang lain. Di room ini gue kagak perlu bayar, gue kagak perlu keluar diamond, gue bisa video call bertahun-tahun bahkan. Nggak kayak gitu kak. Terus mau soal follow back lagi, lu kok sok ngartis banget dah jadi orang. Cuman follow back doang harus bayar. Hey, itulah penawarannya. Lagian logikanya nih ya. Masalah follow-followan itu kan gak harus dibawa sampai ke mana-mana. Harus berpikir, oh sok ngartis. Bukan. Kan memang itu yang ditawarkan sejak dari kapan tahun. Gak pernah naik bahkan harganya. Emang di sini untuk follow back 1000 diamond. Dan itu tetap jadi masalahnya. Orang-orang berpikirnya sok ngartis lah apa. Enggak kak. Terus apalagi yang ditawarkan orang di sini. Emang aku mau bilang apa? Kakak mau beli ini? Kan enggak. Mau beli tasku? Kan enggak. Kita tuh bukan di aplikasi sebelah. Kita tuh Bigo Live. Bisa kan buka mata. Kita sedang berada di mana cowok? Bigo Live. Kita tidak sedang menjual lemari, kita tidak sedang bilang tas atau meja makan, meja belajar atau apalah itu. Jadi ketika datang diamondnya berasalnya dari mana? Coba, penawarannya dari kalau video call, follow back. Kalau teman-teman pengen ngeliat Kis joget atau dance. Kalau misalnya ada orang yang kontennya horor, ya dari horornya dia dapat duitnya, dapat diamondnya. Kalau orang komedi, dari komedinya dia dapat diamondnya. Kan kayak gitu. Nah dari room ini apa? Dari follow back-nya, dari video call-nya, dari dance atau jogetnya, dari challenge apapun itu kalau emang deal. Dari diamond sama challenge-nya apa, kalau sesuai ya ayo. Kan kayak gitu kita lihat kita tuh sedang berada di mana gitu. Masalahnya teman-teman masuk ke sini aku mau nawarin apa? Nawarin ini kan enggak. Gak bisa, apa yang mau kutawarkan? Gak ada loh. Jadi untuk yang menghasilkan diamond itu apa? Gitu teman-teman. Terkadang ketika orang-orang tidak paham, dia datang-datang dan langsung mengkomparasi. Nih dibanding-banding nih, yang ini kayak gini, yang ini kayak sesuaikan aja dah mana yang suka. Buat yang mau-mau dan mampu aja. Kalau nggak suka udah tinggal skip, kan simple hidup. Kita nggak perlu sampai jadi orang pembenci atau apa busuk hati atau apa gitu cuman gara-gara seseorang ini melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan yang kita mau. Kalau memang pengen sesuai dengan yang kita mau ya bisa tanyain. Tanyain aja mau nggak seperti ini, aku budget segini. Semua itu bisa dibicarain tahu. Biar sama-sama nyaman, kan hidup tuh kayak gitu. Sebuah transaksi gitu loh. Beda kalau niat kita tuh sedekah kan lain. Misalnya nih ada orang meminta-minta atau orang susah di mata kita. Atau memang kita melihat dia biasa aja tapi kita memang tergerak hati. Pengen memberi saja tanpa sesuatu timbal balik. Itu kan jatuhnya namanya sedekah. Kita nggak perlu nyebut itu tuh sedekah, tapi itu niat hati. Ya kan? Kan beda. Ketika kita ngadain challenge sama orang, itu sebuah transaksi. Karena ada kesepakatan di sana. Host dengan diamond segini maunya apa gitu. Host kalau misalnya joget berapa diamond. Kan itu artinya ada kesepakatan. Nah terus kalau misalnya aku mau video call berapa diamond. Itu artinya kan sebuah transaksi. Beda. Itu bukan namanya sedekah. Kalau sedekah nggak ada sebuah transaksi di sana. Kakak cuma lagi tergerak hati, aku lagi ada rezeki nih, aku tergerak hati gak tahu kenapa aku pengen banget nge-support host ini deh. Yaudah aku top up, aku nge-gift. Itu sedekah jatuhnya, walaupun gak disebut kak. Walaupun kita gak sebut, ini aku lagi mau sedekah ya sama kamu, kayaknya kamu kasihan banget. Enggak, gak boleh, gak sopan. Masa kita kayak gitu sama orang? Gak bisa. Niat kita tuh ya udah hati kita yang baca yang maha kuasa. Transaksi, sedekah semua itu tuh ada. Tapi itu memang beda-beda konteks. Menurut Kis. Kalau orang beda-beda ya terserah. Soalnya kita pernah ngobrol sama spender tahu.
agak nyelekit sih kata-kata spender, kan ini cara berpikirnya dia ya. Jadi Kis pernah ngobrol sama salah satu spender besar yang ada di Bigo. Cukup terkejut sih dengan statementnya dia, tapi kita nggak bisa menyalahkan. Waktu itu kita ngumpul agak rame, berapa orang gitu. Dia bilang, kayak gini kata-kata dia spender besar loh, bukan spender kecil. Apa sih yang membuat kamu bertahan di Bigo? Gitu kan. Ya karena di Bigo aku bisa menghasilkan gitu. Dengan waktu yang fleksibel, dengan modal HP sama kuota doang, Kis bilang. Terus tahu nggak spender besarnya ini bicara apa? Dengan cara dia berpikir, sudut pandangnya dia ya sebagai spender itu ya. Dia bilang kayak gini. Kamu tahu nggak di mata aku host Bigo kayak apa? Kata dia. Ini tahu, ini bener loh Kak Margono. Jadi dia bilang kayak gini. Di mata aku, kan di Bigo nggak ada yang dijual. Emang mau jual apa di sana? Beda kalau aplikasi yang lain kan kayak ada sesuatu gitu. Nah kalau misalnya di Bigo emang apa gitu? Kayaknya nggak ada deh, kata dia. Ngapain kamu bertahan? Digituin sama dia. Sempat berbulan-bulan tahu Kis tuh memikirkan. Kis tuh kan tipe orang tuh kalau diomongin, apalagi dia tuh kan spender besar. Kita kan punya rasa hormat ke dia. Beda kalau dia ngomong tuyul. Kalau dia level pascol. Kalau yang bicara itu spender, apalagi levelnya besar, pengeluaran dia udah miliaran. Ya, dia bilang kayak gitu kata dia. Apa yang kamu harapkan dari Bigo yang cuman berharap kayak orang ngasih-ngasih? Itu tuh nggak jatuh, nggak jauh, jatuhnya tuh ibaratnya tuh nggak jauh dari peminta, kata dia gitu. Dia omongin gitu Kak. Apa yang dijual juga nggak ada. Dia kayak gitu bicaranya. Kis tidak membenarkan, tapi Kis juga tidak berani untuk bilang bahwa dia salah. Karena bagi Kis setiap orang kan berhak untuk punya pendapat. Ya toh? Kita nggak bisa membenarkan apa yang dia bilang juga. Karena menurut Kis, ini kan Kis punya pandangan sendiri. Ya dong? Tiap orang tuh berhak punya penilaian. Itu penilaian dia sebagai spender kan. Salah satu, walaupun nggak semua spender ya. Ini kan baru dia doang yang bicara gitu. Kalau spender lain kita nggak tahu nih. Nah, kalau dari sisi Kis, menurut Kis pribadi, ini kan menurut